Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Anggreni dengan NIM akhir 68. Di sini saya akan membawakan contoh pembelajaran sejarah di sekolah. Selamat menyaksikan. Kelasnya disiapin dulu ya. Siap. Mari kita berdoa menurut kamar dan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, Ibu ambil dulu ya. Baiklah, Kusnayanti. Hadir Bu. Fitri. Hadir Bu. Nolek. Hadir Bu. Izin Bu, permisi dari basic. Iya, silakan dulu. Siapa namanya? Hasna Bu. Nah, Junia. Hadir Bu. Daniel. Hadir Bu. Ada yang belum Ibu sebutkan? Udah semua Bu. Baiklah. Kali ini kita akan membahas materi yang kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang kolonialisme dan Imperialisme. berasal dari kata Koloni. koloni, artinya artinya apa? Penjajahan Dan berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Gimana sih? Jadi ada yang tahu nggak kolonialisme itu apa? Pengembangan Ayo tunjuk tangan, nanti Ibu kasih nilai. Kami tanah berjalan. Ya, siapa tuh yang jawab? Saya Bu. Kami Bu. Ya, boleh. Bisa, silakan. Merupakan pengembangan kebiasaan sebuah negara atas wilayah di luar batas negaranya yang seringkali mencari sumber daya. Ya, jadi kolonialisme ini adalah pengembangan kekuasaan ya. Kita lanjut dulu untuk yang imperialisme berasal dari kata Imperium. imperium, artinya Kekerasan atau tersiksa. kekuasaan. Oh iya, kekuasaan. Jadi imperium ini adalah kekuasaan ya artinya. Tahu nggak kenapa kolonialisme dan imperialisme itu terjadi di Indonesia? Bu, Ya, disebabkan oleh penjajahan Samudra yang dilakukan bangsa Barat. ya betul. Karena penjajahan samudra, penjelajahan yang dilakukan oleh Bangsa Barat. bangsa Barat. Nah, jadi di sini kan ada kan bangsa Barat itu ada yang menjajah Indonesia yang pertama Portugis, yang kedua yaitu Spanyol. Itu yang ketiga aja ya. Dan yang ketiga yaitu ada Belanda. Nah, di sini Ibu nyuruh kalian ya untuk kalian cari siapa sih tokoh-tokoh pelayaran dalam melakukan ekspansi bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kalian cuma cari tokohnya aja. Dan kalau misalnya bisa itu sama tahunnya ya. Jadi tokoh dan tahun Ke Indonesia ya Bu? Iya, dia berlayar di Indonesia. Kalian berapa orang ya? Jadi itu kelompoknya 3 kelompok ya. Satu kelompoknya 2 orang. Boleh pilih sendiri ya. Dan batas waktunya Ibu hanya
menit. Baiklah, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah Bu. Ini apa Bertomus ya. Ayo, boleh yang nulis maju duluan. Ya, kalian hanya menuliskan tokohnya saja ya. Ya Bu. Ya, silakan ditulis. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang Portugis, tokoh-tokoh Portugis tersebut. untuk yang Portugis itu namanya Bartolomeus Dias, Dias dan Vasco da Gama. Ya, selanjutnya. Itu Bu. Yes. Kita lanjut ya, yang Spanyol. Ya, silakan yang Spanyol. Boleh dua aja ya. Yang pertama itu Ya, boleh di sana. Christopher Columbus. Yang kedua Ferdinand Magellan. Ya, sudah dua. Yang selanjutnya Belanda. kamu yang aku nggak bisa buka. Pakai apa Bu? Mana apa ini? Emang apa ya namanya? Masa dulu. Belum. Baru lagi. Kita di mana? Ya, boleh. Kalau cuma satu nggak apa-apa. Baiklah, ini tokoh Portugis yaitu ada Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama ya. Selanjutnya Spanyol ada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan, dan yang terakhir yaitu Belanda yaitu ada Cornelis Doberman. Kalian tahu nggak sih apa yang melatar belakangi mereka itu menjelajahi Samudra bahkan sampai ke Indonesia? Itu ada 5 faktor. Ada yang tahu nggak apa jatuhnya Konstantinopel? Selain itu, Adanya perkembangan dan perlawanan teknologi. penemuan teknologi ya. Ya. Selanjutnya, 3.000. ya, tuh semangat 3G. Yang keempat, ayo. Yang keempat apa? Adanya teori bahwa bumi itu dan yang terakhir itu ada buku tentang catatan Marco Polo. Nah, jadi itu adalah 5 faktor yang melatar belakangi penjajahan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu tadi ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Nah, jadi pada waktu itu Konstantinopel merupakan pusat perdagangan antara dunia bagian timur dan barat. Karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki, sehingga itu membuat rempah-rempah itu menjadi naik, harganya menjadi lebih mahal daripada sebelumnya, bahkan bisa mencapai 2 kali lipat.
Selanjutnya yaitu ada penemuan teknologi maritim, yaitu ditemukannya kompas. Selanjutnya yaitu ada karavel. Ada yang tahu karavel itu apa? Nggak tahu Bu. Jadi itu adalah kapal yang berbentuk lebih kecil dan itu tuh gampang digunakan ya. Jadi mereka menggunakan ini untuk berlayar menjelajahi samudera. Dia menggunakan karavel. Selanjutnya ditemukan lagi yaitu teleskop dan peta. Nah, yang selanjutnya yaitu mereka menggunakan misi 3G. Ada yang tahu? Gold, glory, gospel. Gold, glory, dan gospel. Gold itu yang berarti Kekayaan. Di sini mereka itu berusaha untuk mencari rempah-rempah sebanyak-banyaknya agar mereka itu kaya. Karena kalau misalnya rempah-rempah itu diperoleh, mereka bisa menjual kembali dengan harga yang cukup mahal, ataupun mereka bisa mengolah seperti dijadikan sebagai alat kecantikan, parfum, Obat-obat itu. oh iya, dan juga obat-obatan ya. Selanjutnya itu ada glory, kejayaan. Jadi pada waktu itu suatu bangsa yang menemukan rempah terbanyak, ia adalah bangsa yang paling berjaya. Maka dari itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan rempah sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga yaitu ada gospel, yaitu ini adalah misi suci untuk menyebarkan agama Kristen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi bangsa barat ini ingin membuktikan bahwa bila mereka pergi dari tempat A, apakah ketika mereka melakukan pelayaran akan sampai di tempat yang sama, yaitu di tempat A. Jadi mereka melakukan ekspansi pelayaran. Yang selanjutnya yaitu ada catatan Marco Polo. Itu judulnya adalah The Travel of Marco Polo, di mana dia itu menceritakan tentang seorang Marco Polo yang berhasil menjelajahi dunia. Jadi ia menuliskan buku ini, dan buku ini menjadi motivasi bangsa barat untuk melakukan perjalanan yang sama seperti Marco Polo dalam menjelajahi dunia. Baiklah, kita fokus lagi ke kolonialisme dan imperialisme ya. Jadi jenis kolonialisme ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang ada di story dulu. Jadi yang pertama yaitu ada kolonisasi. Dan yang terakhir yaitu ada deportasi. Yang mana kolonialisme eksploitasi ini mereka mengeksploitasi atau mereka itu berusaha untuk mendapatkan sumber daya alam. Sumber daya alam. Tujuan dari eksploitasi ini adalah menghabiskan sumber daya alam yang ada untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya itu ada kolonisasi penduduk, yaitu kolonisasi yang dilakukan oleh bangsa barat atau penjajah, di mana mereka itu mau mengasingkan kaum daripada bangsa yang dijajah ini. Contohnya yaitu
kolonisasi Inggris terhadap benua Amerika. Di mana di benua Amerika ini itu penghuni sebagian besarnya yaitu adalah suku asli India. Di mana suku asli India ini merasa terdesak karena adanya bangsa Inggris. Oke, yang terakhir yaitu deportasi. Ini adalah kolonisasi sama yang dilakukan oleh Inggris terhadap Australia. Jadi yang deportasi ini yaitu melarikan seorang narapidana kepada negara yang dijajahnya yaitu Australia. Jadi Inggris ini membuang para narapidana ke Australia karena ketika ia berada di negara asalnya yaitu Inggris itu akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang banyak. Selain itu juga agar dia tuh bisa berbaur dengan lingkungan yang baru yaitu di Australia. Baiklah, ini dia tentang yang kolonialisme ya. Ibu mau sedikit menjelaskan tentang yang imperialisme barat ya. Sebentar ya, karena ini materinya tanggung sedikit lagi. Jadi imperialisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kuno dan yang kedua yaitu modern. Ada yang tahu nggak imperialisme kuno itu seperti apa? Imperialisme apanya Bu? Yang kuno. Yang kuno dulu, kita bahas yang kuno. Ada yang tahu? Ya, jadi yang kuno ini mereka itu beralaskan kepada religi ya. Glory gospel. Contohnya yaitu ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari imperialisme kuno. Selanjutnya yang modern yaitu dia itu bukan hanya mencari 3D-nya, tapi juga dia ingin menguasai seluruhnya di tanah jajahan. Nah, pada imperialisme modern ini contohnya yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ya. Di mana pintu politik terbuka ini adanya hak pribumi untuk menyewakan tanahnya kepada pengusaha swasta. Ya, jadi itulah materi kita pada siang hari ini. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya nggak tentang materi kolonialisme dan imperialisme Belanda? Tidak Bu, udah cukup dan jelas. Udah cukup ya? Wah, mungkin ini juga karena udah siang ya, ini udah waktunya pulang ya. Jadi mungkin sekian aja pertemuan dari materi kolonialisme dan imperialisme ini. Jika tidak ada pertanyaan, boleh disiapkan ketua kelasnya. Kelas, Kelas. siapin. Sebelum kita pulang, ayo kita berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Kalian kalau pulang hati-hati ya. Ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian contoh pembelajaran sejarah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.